Peringatan Hari Pemuda Internasional 2023 dilakukan para pemuda di Balikpapan dengan bergotong royong menyingkirkan sampah di tepi pantai. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Yohan menegaskan gotong royong ini harus dikembangkan guna menyadarkan warga agar tidak lagi membuang sampah plastik di laut. Yohan begitu prihatin karena Indonesia tercatat menjadi negara terbesar kedua di dunia sebagai pelaku pembuang sampah plastik di laut. Dari hasil penelitian ya teman-teman peneliti ya bahwa Indonesia ini menyumbangkan ya sampah-sampah terutama adalah sampah plastik yang terbesar di dunia, nomor 2 ya setelah Cina. Nah, sehingga tentunya ini sangat memprihatinkan kita ya. Siapa lagi yang tentunya akan peduli terhadap lingkungan kalau bukan manusia itu sendiri. Nah, sehingga Indonesia meskipun didaulat sebagai negara penghasil sampah yang dibuang ke laut terbesar kedua di dunia, komitmen dari pemerintah terutama adalah Presiden Jokowi ya untuk bagaimana bisa mengurangi ya sebesar-besarnya sampah yang akan dibuang ke laut. Kegiatan ini sangat menarik karena melibatkan berbagai komunitas pemuda. Mereka berharap kegiatan seperti ini rutin digelar untuk meningkatkan kesadaran warga agar tidak lagi membuang sampah di laut. Jadi Popelingasi dulunya itu namanya PPS, Pemuda Peduli Sungai, yang dahulunya itu program dari Kemenpora, Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia. Lalu dirubah menjadi Pemuda Peduli Lingkungan Asli, Bersih, yaitu Popelingasi. Nah, jadi Popelingasi ini keluar pada tahun 2016 di 34 provinsi, dan 34 provinsi itu setiap satu provinsinya itu ada satu pemuda. Lalu kita kumpulkan di Cibubur di Indonesia. Usai bergotong royong, para pemuda meminta warga tidak lagi membuang sampah di laut agar pantainya lebih bersih dan indah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Alat berat ini dikerahkan untuk memangkas jalan menanjak di kilometer 1 Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Itu dilakukan agar strukturnya tidak terlalu menanjak dan mengurangi ancaman kecelakaan lalu lintas. Kepala Kampung Gunung Sari Muhammad Jabir menyatakan ide untuk memangkas jalan tersebut dilakukan setelah beberapa warga resah akibat seringnya terjadi kecelakaan. Jadi alasan kami itu mengapa kami harus mengambil inisiatif untuk program prioritas masalah jalanan ini, karena pengalaman kami di sini terlalu banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi, seperti mobil terbalik, mobil mundur, orang jatuh. Karena kita lihat sendiri gunung ini ketinggiannya sangat mengejut. Artinya memang tidak panjang, tetapi karena dia agak tinggi, makanya kami prioritaskan untuk menurunkan itu. Warga berharap pemangkasan jalan bisa dilakukan di beberapa titik rawan agar mereka bisa lebih aman saat melintas, terutama di musim penghujan. Tahun sekali Bapak, karena umpamanya kan banyak sudah yang kecelakaan di sini, maksudnya mobil terbalik lah, pemotongan buah. Lagi pula kan selama ini kan perencanaannya sudah mulai 2000 berapa kemarin ya? Ya, lama. Nah, sekarang untuk sana.
Pengerjaan ini diperkirakan akan berlangsung 3 hari. Selama pengerjaan, warga diimbau lebih berhati-hati saat melintas. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Warga binaan pemasyarakatan atau WBP Rutan Kelas 2B Tanjung Redep Kabupaten Berau kini mendapatkan pendidikan formal. Tujuannya adalah untuk mengentaskan buta huruf serta program paket ijazah bagi warga binaan. Kepala Rutan Tanjung Redep Puang Dirham menyatakan pendidikan yang diberikan adalah paket A, B, dan C. Untuk mewujudkan target tersebut, Rutan menggandeng Dinas Pendidikan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Anggrek Prestasi. Nama Ibu Surfiani kebetulan menjadi kepala sekolah dari PKBM Anggrek Prestasi. Ibu-ibu ini mungkin ada yang lebih muda nantinya. Pembelajaran paket A, B, dan C di Rutan Kelas 2B Tanjung Redep bekerja sama dengan PKBM dari Anggrek Prestasi. Tentunya juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau. Tujuan kegiatan ini untuk mengentaskan buta huruf dan meningkatkan kualitas pendidikan warga binaan yang tertunda karena menjalankan pidana. Harapan kami selaku petugas rutan, ketika warga binaan bebas nanti, mereka sudah siap untuk menjadi manusia seutuhnya, bisa bekerja dengan menggunakan ijazah yang diterima dengan kejar paket A, B, dan C di Rutan Kelas 2B Tanjung Redep. Bapak adalah operator dapodik, karena siapapun memang bisa belajar di PKBM. Bapak-bapak yang masuk, karena data itu bukan hanya dicatat, tetapi data... Ketua PKBM Anggrek Melati Silviani Gafar menegaskan pembelajaran ini digelar untuk memenuhi hak warga binaan mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan harapan semoga tidak ada perbedaan antara warga masyarakat di luar dengan warga masyarakat yang ada di Rutan Tanjung Redep sendiri. Semoga dengan kegiatan ini tujuan dari dunia pendidikan sudah terlaksana dengan baik. Proses belajar ini berlangsung 1 tahun. Jika mereka lulus ujian, maka ijazah akan langsung diserahkan kepada warga binaan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.